Dengan tangan kosong, badut penghibur ini bisa menembak botol yang ada di hadapannya. Selepas itu, dia melakukan trik mengeluarkan apel dengan sekali genggaman. Ia pun menaruh apel tersebut di atas kepala sang pria yang dijadikan figuran sementara. Setelah itu, sang badut meluruskan pistol yang tak terlihat dan mengarahkannya mengenai apel. Di sisi lain, pria ini sangat ketakutan. Tepat pada saat itu juga, si badut menutup matanya, lalu tembakan pun dilepaskan. Benar saja, meski sang badut tidak memegang pistol, apel itu bolong seolah-olah peluru menembusnya. Karena pertunjukan berakhir, mereka pun memberi uang ke dalam wadah itu. Namun, saat si pria ini disuruh memberi uang, ia malah menariknya kembali dan mempermainkan perasaan si badut. Karena karyanya tidak dihargai, seketika badut itu memasang wajah psikopatnya. Ia kecewa atas perlakuan pemuda itu, sampai akhirnya dia didorong secara tiba-tiba. Melihat temannya terkapar tak berdaya, pria tadi mencoba melarikan diri tanpa memberi uang ke dalam wadah. Lalu, sang badut seolah-olah mengambil sniper dan mengarahkannya tepat di punggung pria itu, hingga akhirnya ia pun terkapar juga. Hari kedua, sang badut penghibur ingin menghibur seorang wanita yang baru pulang kerja. Dia melakukan trik dengan membunyikan telepon di dekatnya. Sang wanita pun mengangkatnya. Namun setelah telepon ditutup, ia berkata, "Cuma trik murahan, semua orang juga bisa." Seperti biasa, karena karyanya tidak dihargai, badut itu memasang wajah sedihnya dan kembali menjadi sosok psikopat dingin. Wanita itu duduk di kursi, menunggu kereta api. Namun betapa kagetnya ia ketika sadar bahwa badut itu sudah berada di dekatnya. Tanpa disadari, si badut telah mengontrol gerakan wanita tersebut. Akhirnya, wanita itu berpindah ke tempat duduk sebelah sambil memakan sebuah apel. Mengejutkan, tangan si wanita kembali dikontrol oleh si badut psikopat itu. Saat hendak berteriak, mulutnya malah terkunci. Badut itu lalu memaksa wanita tersebut berjalan menuju rel kereta api. Dengan hati yang pasrah, wanita itu menuruti perintah sang badut, hingga akhirnya ia diseruduk oleh kereta. Dengan santainya, badut itu memakan apel lalu pergi. Hari ketiga, si badut menghibur orang-orang yang baru pulang kerja. Lalu, muncullah seorang pria sombong yang berkata, "Cuma trik biasa, ngapain kalian menontonnya?" Karena perkataan itu, si badut menyemprotkan air ke wajah pria tersebut. Namun, pria itu tidak menanggapi sama sekali dan pergi begitu saja, tanpa memasukkan uang ke dalam wadah. Si badut pun muncul di depannya, menyuruh ia agar memberi uang dulu sebelum pergi. Namun, si pria tetap mengabaikannya. Dari sini bisa disimpulkan, orang jahat berasal dari orang baik yang tersakiti. Pria itu kaget seolah menabrak sebuah kaca tak terlihat, lalu merabanya dengan bingung. Saat itu juga, si badut telah mengontrol dirinya sebagai korban berikutnya. Badut mengeluarkan belati berbentuk pedang yang terlihat, lalu menghunuskannya tepat mengenai dasi si pria. Tak puas di situ, ia menusukkannya lagi tepat ke tubuh pria itu, hingga akhirnya pria tersebut meninggal di tempat.